Halo sobatku, selamat datang di channel Sobat Movie. Tempatnya review film paling asik dan menarik buat sobatku semua. Yang baru gabung, silakan klik tombol subscribe ya dan nyalakan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan film-film seru yang Mimin upload. Oke, gak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita ke reviewnya. Gasken sob. Hey, oke, sobatku terkeren, terkece, terbaik, tersemuanya. Kita masih bersama Sobat Movie, channel alur cerita terasik sepanjang masa. Oke, kita lanjut bahas Martial Universe episode 6. Yang belum subscribe, silakan subscribe dulu. Dan jangan lupa tinggalkan like dan komen demi berkembangnya channel ini. Oke lah, nggak usah caci-cot banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Pada part sebelumnya, Lindong mencuri buah 1000 binatang milik kera naga kuno. Saat dia kabur dari gua, Lindong pun bertemu kembali dengan sekte pedang kuno yang meminta Lindong untuk menyerahkan hartanya. Xiao Dio pun kemudian menyuruh Lindong memberikan buah 1000 binatang pada Guyan karena dia memiliki sebuah rencana. Sesampainya di base camp sekte pedang kuno, segel pada buah 1000 binatang yang dibawa oleh Guyan kali ini menjadi aktif. Kera naga kuno pun kemudian menyerang sekte pedang kuno dan membuat kekacauan yang besar. Ketua sekte pun mengembalikan buah itu pada kera naga kuno dan akhirnya kera naga kuno pun pergi. Lindong yang ketahuan saat mencuri darah dari kera naga kuno dari tanduknya, dia pun kali ini dikejar oleh kera naga kuno itu. Lindong pun kabur secepat mungkin dengan bantuan dari Xiaoyan dan terbang di tengah-tengah tebing batu yang besar dengan kecepatan yang tinggi agar tidak tertangkap oleh kera naga kuno yang sedang marah besar. Lindong dan Xiaoyan saat ini menjadi panik karena tebing batu di depan mereka semakin menyempit dan tidak mungkin dilewati tubuh besar dari Xiaoyan. Lindong kemudian menyuruh Xiaoyan untuk mengubah tubuhnya menjadi kucing yang imut dan mereka pun masuk ke dalam celah kecil itu. Dan pada akhirnya kera naga kuno pun tidak bisa masuk ke dalam celah. Lindong pun merasa aman di dalam goa ini karena kera naga kuno itu tidak akan pernah bisa masuk ke dalamnya. Xiaoyan, 你没事吧？那龙源应该进不来这里。 Lindong kemudian mengeluarkan darah kera naga kuno yang berhasil dia curi. Xiao Dio kemudian mengatakan jika Lindong berhasil memurnikan darah dari kera itu, maka dia akan bisa memiliki kekuatan transformasi kera iblis. Tapi jika gagal, maka Lindong akan kehilangan kesadaran dan tidak akan bisa mengendalikan dirinya. Lindong pun tidak memiliki pilihan. Dia akan menanggung segala resiko demi mendapatkan kekuatan yang lebih besar. 好，现在我就炼化精血，远古龙源的精血极其暴力，一旦炼化失败，变成人不人鬼不鬼的怪物，要得到力量，就必然会有风险。 Lindong pun kali ini mulai memurnikan darah kera naga kuno. Darah itu pun meresap ke dalam seluruh tubuh Lindong. Xiao Dio yang melihatnya merasa bahwa Lindong sedang dalam bahaya besar, kemudian menyuruh Lindong untuk mengaktifkan tubuh guntur perunggunya. Tapi ternyata teknik itu tidak bisa menahan erosi dari darah kera naga kuno. Yang pada akhirnya, Lindong pun kehilangan kendali atas tubuhnya sendiri dan dia kali ini menjadi mengamuk. 连大日雷体都无法抑制侵蚀之力吗？ 这下麻烦了。 Xiao Dio kemudian berusaha menahan Lindong dengan kekuatannya. Tapi hasilnya dia tetap gagal karena tubuh Lindong yang telah dikuasai oleh darah kera naga kuno sangat kuat. Xiaoyan kemudian berlari dan menerkam Lindong supaya dia cepat sadar. Xiao Dio kembali menggunakan kekuatannya untuk menyadarkan pikiran Lindong. Yang pada akhirnya Lindong pun mendapatkan sedikit kesadarannya dan dia kali ini mengaktifkan simbol leluhur di dahinya untuk menyerap darah kera naga kuno agar dia kembali mendapatkan kendali atas tubuhnya sendiri. Waktu pun terus berlalu. Siang pun kali ini berganti menjadi malam. Pada akhirnya, Lindong berhasil memurnikan darah kera naga kuno dengan simbol leluhur di dahinya. Dan Lindong pun kali ini mulai bertransformasi.
dia mendapatkan kekuatan yang luar biasa dari transformasi kera iblis. 想不到你小子居然成功了！这和罗舅的魔元变形态不同了，那让我来试试这功法的威力。这力量够劲儿！嗨！ Pada saat yang sama, Tetua Guyan sedang mencari Lindong untuk membalas dendam karena telah membuat kera naga kuno mengacau di sektor pedang. Tiba-tiba Tetua Guyan dan anak buahnya mendengar suara gaduh di tebing, yang ternyata itu adalah Lindong. Tetua Guyan pun senang karena orang yang dia cari-cari akhirnya muncul juga. Tapi Lindong kali ini tidak takut dengan Tetua Guyan karena Lindong sudah mendapatkan kekuatan dari kera iblis. Dia pun akan menjadikan Tetua Guyan sebagai kelinci percobaan untuk kekuatan baru Lindong kali ini. Dan pada akhirnya pertarungan sengit pun dimulai. 嘿嘿，有好戏看喽！小子怎么一下子变强了？这古岩果然有点实力。我接我这招！这小子崽子！ Tetua Guyan yang sudah merasa kewalahan terpaksa harus mengeluarkan teknik tertingginya. Pada saat yang sama, transformasi kera iblis milik Lindong telah berakhir. Lindong pun kali ini menjadi panik. Dia pun kemudian mengeluarkan tombak naga surgawi. Lindong pun kaget karena ternyata tombaknya telah berubah. Lindong pun tidak banyak berpikir soal perubahan tombak itu karena dia harus menghadapi serangan dari Tetua Guyan. Bentrok dua kekuatan besar pun terjadi dan Lindong pun menang. 无情，小子，这家伙下次非扒了你的皮不可！ Dalam kaburnya itu Lindong masih bingung kenapa tombaknya berubah. Xiaodio pun kemudian mengatakan bahwa perubahan pada tombak Lindong artinya tombak itu sudah saatnya untuk di-upgrade menjadi senjata roh tingkat tinggi. Untuk bisa meng-upgrade harus membutuhkan bahan yang tepat dan proses peng-upgradean harus dilakukan oleh seorang master simbol roh. Lindong pun kali ini menuju ke kota Dagui untuk segera mencari bahan demi meng-upgrade senjata tombaknya di kota Dagui itu. 这里离大鬼城应该不远了，走，小爷。 Sesampainya di kota Dagui, Lindong pun pergi ke tempat pelelangan untuk mencari bahan. Di sana dia merasakan kekuatan mental yang aneh, yang ternyata itu berasal dari seorang pria bernama Huazong. Tidak lama kemudian seorang wanita cantik bernama Mu Qian pun muncul. Wanita itu memiliki aura memikat yang luar biasa. Semua orang tidak ada yang tidak meleleh melihat kecantikan dari Mu Qian. Bahkan Lindong pun juga meleleh dan masuk ke dalam ilusi. Tapi untungnya Lindong segera disadarkan oleh Xiaodio. 当心，别着了他的道。不是美术，只是这女子天生媚体。这个女子至少Proses pelelangan pun dimulai. Barang pertama yang dilelang adalah hati emas sisik iblis yang merupakan bahan yang dibutuhkan oleh Lindong. Pada akhirnya hati emas sisik iblis pun berhasil didapatkan. Proses pelelangan berlangsung hingga malam hari, yang pada akhirnya pelelangan itu pun ditutup dengan lelang bonus yang merupakan karpet misterius. Lindong merasa bahwa karpet ini sangat aneh. Bahkan Xiaodio juga merasakan bahwa itu bukan karpet biasa. Lindong kemudian menawarnya, dan kali ini dia bersaing dengan Huazong. Persaingan itu pun dimenangkan oleh Lindong, dan dia berhasil mendapatkan karpet misterius dengan harga 100.000 pil juan murni. 6万，小子，那个蒲团有古怪。有人出价7万、8万。一听妖爷的，错过这次机会就没有了。10万。出价更高的吧？这位小哥成交了。 Setelah keluar dari tempat pelelangan, Lindong ditemui oleh Mu Qian. Di sana pun mereka berkenalan. Tidak lama kemudian Huazong muncul dan berlalu begitu saja. Mu Qian pun kemudian menyuruh Lindong untuk berhati-hati dengan Huazong. Pagi harinya Lindong pergi ke tempat master simbol roh yang bernama Master Cheng untuk mengupgrade tombak naga surgawi.
Master Cheng merasa takjub dengan tombak yang dimiliki oleh Lindong itu. Bahan untuk upgrade pun diserahkan oleh Lindong. Selain itu, Lindong juga harus membayar 50.000 pil yuan murni untuk proses upgrade ini. Lindong merasa bahwa biaya ini sangat mahal, tapi demi tombak surgawinya menjadi senjata roh tingkat tinggi, dia rela membayar biaya yang mahal itu. Yang pada akhirnya biaya yang dikeluarkan oleh Lindong tidak sia-sia. Karena saat ini, tombak naga surgawinya telah berubah menjadi senjata roh tingkat tinggi dengan sisik yang berwarna emas. 那便拜托程大师了。这可是压上了我绝不行。成功了！ 此物已晋级为高级灵宝。 多谢程大师了。 Tiba-tiba Huasong muncul dan meminta Lindong menjual senjata roh itu pada Huasong. Lindong pun dengan tegas menjawab, dia tidak akan menjualnya. Master Cheng kali ini sangat marah karena Huasong masuk tanpa izin ke dalam ruangannya. Dia pun kemudian menyuruh Huasong untuk segera keluar. Dan kali ini Huasong memberikan waktu pada Lindong 1 hari untuk menjual tombak naga surgawinya itu. Master Cheng yang tidak ingin Lindong mendapatkan masalah, dia kemudian menyuruh Lindong untuk segera pergi saja dari kota Dagui ini. Tapi Lindong tidak akan melakukan hal itu karena dia tidak takut dengan siapapun. 我劝你还是早点离开大溃城为好。 林动也绝非怕事之人。 Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Lindong akan mendapatkan masalah dengan Huazong karena tidak mau menjual tombak naga surgawi? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Koprol Sob. Tetap stay di channel Sobat Movie dan jangan lupa klik subscribe, like, dan share ke teman-temanmu agar channel ini dapat berkembang dan menghibur kalian semua. See you next tomorrow. Bye-bye.